adalah kunci dari permasalahan. Karena ada keterangan macam-macam yang tidak sama di dalam persidangan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan apa yang disampaikan oleh ahli, saya itu adalah hak seorang ahli untuk menerangkan. Ada catatan-catatan yang saya ulang mungkin ya. Jadi ahli nanti yang akan menjelaskan tentang permasalahan ini seperti apa. Nah, saya juga meminta supaya dokter yang membuat visum dihadirkan. Karena itu sangat fatal dan penting dalam proses kebenaran material di dalam perkara ini. Karena apa? Dari pihak Gaga cukup dia mendoakan sekarang. Karena dia melihat situasi dan kondisi yang ada, jadi dia mendoakan. Ya Bang, gimana Bang mengenai hari ini sidang diskors sampai jam 3? Skors karena majelis hakim berpandangan bahwa yang pertama tidak bisa menghubungi terdakwa ya, kesulitan. Mungkin karena faktor signal. Yang kedua, ada saksi ahli yang dalam perjalanan. Sehingga daripada nanti kita menunggu di ruangan sidang, diskor sampai saksi ahlinya datang. Seperti itu. Jadi hari ini agendanya? Agenda saksi ahli. Saksi ahli terkait dengan ahli yang diajukan oleh jaksa. Itu kan sempat ada saksi dari fisioterapinya Laura ya Bang. Nah, itu akan dihadirkan lagi atau gimana? Enggak terlalu penting buat saya karena ini kasus kecelakaan bukan kasus apa. Jadi dalam kasus kecelakaan ini dilihat kelalaiannya seperti apa. Ya, kalau kita berbicara lain-lain nanti akhirnya tidak pada persoalan hukumnya. Persoalan hukumnya itu lalai. Lalai ini siapa yang lalai dan menyebabkan apa lalainya itu nanti akan terungkap semua di persidangan. Gitu loh. Gagal hari ini bakal dihadirkan offline atau online lagi? Saya minta kalau bisa secara offline, tapi nanti tergantung majelis hakim apakah dikabulkan atau tidak. Tadi Abang mengatakan memang harusnya ada dokter yang hadir mungkin Bang di... Ya harus hadir, dokter yang visum itu hadir, bukan hanya kertas yang diserahkan ke persidangan ini. Hadir dia bisa menjelaskan seperti apa yang dia dilakukan. Karena ini kan tahu-tahu ada visum aja. Bagaimana prosesnya ini lahirnya visum ini kita nggak tahu. Makanya saya minta dokter itu dihadirkan di persidangan ini. Itu dari pihak keluarga juga atau dari pihak Abang juga atau gimana? Pihak keluarga Gagal atau siapa? Untuk apa ini? Untuk dihadirkan dokter? Ya itu jaksa. Oh. Saya minta jaksa untuk menghadirkan karena itu saksi yang harus diajukan oleh jaksa, bukan dari kami. Tapi hari ini keluarga Gagal semua datang nggak? Datang. Yang datang ayahnya. Oke. Mengenai Gaga yang akhirnya tuh nggak bisa melayat tuh kemarin gimana mungkin Bang? Kalau itu memang sudah tidak memungkinkan ya, karena kan harus izin administrasinya kan harus izin pengadilan, izin ketua majelis hakim, nah harus memakan waktu sehingga akhirnya diambil sikap. Ya udah saya mendoakan saja kata dia. Itu lebih bagus katanya. Tapi ada cerita sendiri dari Gaga pengen banget buat melayat ke... Iya, itu pertama dia bilang seperti itu karena setelah dia tahu sudah dilarung ya istilahnya ya. Dia bilang ya udahlah saya doakan sajalah daripada nanti saya datang akhirnya menimbulkan salah persepsi, menimbulkan masalah baru. Ya udah saya berdoa saja mendoakan Laura. Kalau soal katanya ada penolakan dari keluarganya Laura gimana Bang? Tanya ke dia, datang aja belum ditolak gimana? Oh. Berarti memang belum sempat ada omongan Gagal akan hadir waktu Iya. Kalau datang ditolak itu baru bisa disampaikan bahwa ada penolakan. Tapi ini kan Gaganya ke sana aja belum. Jadi apa yang harus ditolak gitu? Next maksudnya akan meminta untuk offline Gaganya gimana sih Bang? Saya mintanya offline. Supaya lebih maksimal lah proses hukumnya. Supaya jelas prosesnya bagaimana Gaga pada saat kejadian, terus apa yang dilakukan Gaga selama 1 tahun. Itu semuanya biar terungkap. Jadi ini kan kasus kecelakaan, kita tidak bisa terus beban semua dibebankan kepada seseorang. Gitu loh. Nggak bisa, karena ini kecelakaan. Jadi bukan orang di tengah jalan ditabrak. Tapi ini ada di dalam sebuah mobil, ada 2 orang, yang satu dalam keadaan luka lecet, yang satu ada kejadian seperti ini. Seperti itu kan harus terungkap semua. Lalai itu seperti apa? Lalainya karena apa?
Apakah dua-duanya lalai? Apa salah satu yang lalai? Kita nggak tahu. Nanti tahunya di persidangan. Tapi banyak kabar yang beredar kalau misalnya kelalaian itu disebabkan oleh Gaga, benar nggak bang? Karena mabuk. Dia nggak mabuk, minum iya. Dua-duanya minum. Kalau Gaga mabuk tidak bisa dia bawa mobil sejauh 12 km. Dalam keadaan sejauh 12 km pasti nabrak. Belum sampai di tujuan dia pasti nabrak. Atau oleng atau bagaimana. Tapi dia mampu membawa mobil 12 km. Mampu dia di satu tempat makan, ngobrol santai sama seseorang, nanti kita hadirkan. Setelah itu dia bawa 12 kilo. Tiba-tiba kaget ada mobil, dia nggak injak rem, tapi injak gas. Ya ini kejadiannya. Jadi dia kaget ada mobil. Itu keterangan sama saya, kaget ada mobil, saya nggak injak rem, tapi injak gas. Sehingga terbalik katanya. Nabrak terus terbalik, seperti itu. Normal-normal saja lah ya cerita, tapi yang paling terpenting itu bahwa seseorang yang tidak menggunakan seatbelt itu juga adalah melakukan kelalaian. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang ancaman-ancaman atau pemberatan itu dia udah tegaskan bahwa tidak diatur bahwa seseorang yang didakwa pasal misalnya A tiba-tiba dituntut dengan pasal ABCD, itu nggak mungkin di Indonesia, itu nggak berlaku. Jadi pemberatan itu tidak bisa sepanjang tidak ada dalam dakwaan. Kalau ada dalam dakwaan, orang bisa dituntut sesuai dengan apa yang ada dalam dakwaan dan dituntut yang berat. Itu tadi sudah jelas semua. Terus yang terpenting tadi saya meminta, berkali-kali saya minta yang menandatangani visum supaya hadir di persidangan ini. Karena itu adalah kunci dari permasalahan. Karena ada keterangan macam-macam yang tidak sama di dalam persidangan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan apa yang disampaikan oleh ahli, saya itu adalah hak ya, hak seorang ahli untuk menerangkan. Ada catatan-catatan yang saya ulang mungkin ya, bahwa orang menggunakan seatbelt itu adalah kewajiban. Manakala tidak menggunakan seatbelt itu adalah kelalaian. Nah, ini adalah garis yang paling penting dalam persoalan ini. Bahwa menggunakan seatbelt dan tidak menggunakan seatbelt. Menggunakan seatbelt adalah sebuah kewajiban dan keharusan. Apabila dia tidak menggunakan adalah melakukan kelalaian. Nanti akan saya buktikan di dalam persidangan yang akan datang. Siapa yang lalai di dalam perkara ini. Tapi yang mengemudi kan gimana? Kenapa? Yang mengemudi kan nggak Yang mengemudi, kita berbicara lalai. Lalai tanggung jawab tentang orang yang lalai. Lalai kalau orang tidak menggunakan seatbelt juga lalai. Artinya ada indikasi lah orang nggak menggunakan seatbelt ya bang? Saya belum ngomong seperti itu. Ya. Bang, tapi itu bang, yang